Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat merayakan Minggu Prapaskah. Saudara-saudara, berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 18 Februari 2024. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah kekal Engkau di dalam kehidupan kami umat-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kami dan Tuhan mempersiapkan kami untuk menyatakan kasih-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, biarlah kami bersama-sama menerimanya di dalam sukacita. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, pembacaan kita diambil dari kitab Efesus pasal 2, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, tema kita adalah seperti benih. Susi banne ladiambo. Nasi adalah makanan pokok kita. Namun kita tahu bahwa nasi tidaklah muncul dengan sendirinya, melainkan memiliki proses yang panjang, bermula dari benih yang dipilih dari gabah terbaik, lalu direndam dalam air selama beberapa waktu, dan kemudian diangkat. Setelah berkecambah, gabah telah menjadi benih. Benih selanjutnya pun disemai dan ditanam. Setelah tumbuh berbulan-bulan berbuah, hasilnya
kemudian diolah menjadi nasi. Benih kecil yang melalui proses panjang menjadi berkat bagi tiap orang. Namun terlepas dari semua proses itu, saudara-saudara, kita tahu bahwa tokoh utamanya adalah Sang Penabur. Lantas, jika semua ini disandingkan dengan bacaan kita, apa hubungannya dengan hidup kita? Saudara-saudara, sesungguhnya kita sama seperti benih yang sedari awal dipilih oleh Kristus Sang Penabur. Bukan kita yang mencari dan memilih, tetapi Kristuslah yang mencari dan memilih kita. Namun Kristus berbeda dengan petani atau penabur duniawi. Karena seperti dalam pembacaan kita, ia mencari dan memilih gabah yang tidak baik untuk dijadikan benih. Padahal gabah yang rusak tidak layak jadi benih, bahkan semestinya dibuang atau dimusnahkan. Gabah yang tidak baik itu pun diproses menjadi benih yang baik melalui dibenam atau direndam dalam kematian, diangkat dalam kebangkitan Kristus, dan dihisapkan ke dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, kita dilayakkan dari semua ketidakbaikan kita dan berubah menjadi layak karena rahmat dan kasih Allah. Layaknya gabah yang tidak baik yang diubahnya menjadi bibit berbobot, bane malapu. Semua itu bukan karena usaha dan persembahan kita. Sebab itu tak pantaslah ada yang menyombongkan diri atas anugerah dari Allah. Pada Minggu Prapaskah ini, kita kembali diingatkan bahwa kitalah tiap benih berharga milik Kristus. Semuanya berlangsung dalam diri dan karya salib Kristus, agar kita diubahkannya menjadi baik dan berharga. Sama seperti benih yang baik, selayaknya kita menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Maksudnya, kehadiran kita di dalam dunia ini adalah untuk menjadi benih dalam perwujudan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Di lingkungan di mana kita berada, dalam rumah tangga, dalam keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan kerja, dalam persekutuan kita, bahkan dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, Allah telah mengubahkan hidup kita untuk menjadi bibit berbobot, membawa berkat. Tetaplah hidup dalam dekapan kasih Kristus. Mari berdoa. Terpuji kekal Engkau Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau telah mengubahkan hidup kami dari keberdosaan kami untuk menjadi berkat, menyatakan kasih dan kemuliaan-Mu. Tolong kami ya Bapa, dalam kehidupan keseharian kami, meyakini bahwa Tuhan terus menjaga kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak, Ibu, saudara-saudara. Selamat menikmati kehidupan. Selamat merenungi dan jadi berkat dalam kehidupan keseharian. Di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Shalom. Tuhan dimuliakan dari hidup Bapak, Ibu, teman-teman muda, anak-anak kekasih. Amin.